Salam sejahtera untuk kita semua. Halo saudara dan sahabat Ruang PC. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Allah dalam perjumpaan ini. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang pembaptisan Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan kita adalah misteri. Kita tidak tahu dan tidak memiliki petunjuk jelas akan seperti apa kehidupan itu. Kita tidak tahu kemana hidup akan datang dan pergi. Semua yang telah terjadi dalam hidup seakan-akan memberitahu kita tentang hidup yang kita jalani. Kita semua mengalami suatu momentum dalam hidup yang akhirnya merubah arah hidup kita. Setidaknya itulah cara kita menjalani hidup di dunia ini. Mencari tahu dan jalani sebaik mungkin. Lalu kita akan lihat apa yang akan terjadi. Tetapi Yesus sejak awal telah mengetahui bagaimana hidupnya harus ia jalani. Ia patuh sepenuhnya kepada Bapanya yang ada di surga, Allah pencipta langit dan bumi. Nabi Yesaya bernubuat di dalam Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Adalah seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Ia dengan cara yang lantang dan tegas menyerukan pertobatan dan membaptis orang untuk pengampunan dosa. Matius 3 ayat 3-6. Di situ juga hadir banyak orang-orang dari daerah sekitar dan Yudea. Banyak dari mereka seperti para pemungut cukai dan serdadu, orang-orang Farisi dan Saduki, serta pelacur. Mereka memberi diri untuk dibaptis oleh Yohanes. Katekismus Gereja Katolik artikel nomor 535. Mereka yang mendengar perkataan Yohanes bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Di antara orang-orang itu hadir juga Yesus Kristus. Yesus Kristus mengawali karya dan pelayanannya pada usia 30 tahun. Ia yang akan melakukan banyak mukjizat dan mengajarkan tentang kerajaan Allah kepada orang Israel. Dan puncak dari karyanya adalah kerelaan untuk mati di kayu salib demi menebus dosa manusia. Pembaptisan menjadi tanda awal untuk memulai pelayanannya. Mengapa dibaptis? Kita pasti bertanya demikian. Kan Yesus tidak berdosa. Pembaptisan yang diberikan Yohanes di Sungai Yordan adalah buat mereka yang bertobat dari dosa mereka dan memberi diri dibaptis untuk pengampunan dosa. Kenapa Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan ikut dibaptis? Pada saat Yesus turun ke sungai, Yohanes berusaha mencegah dia dengan berkata, Matius 3 ayat 14. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Yang dimaksud Yesus adalah ia harus menggenapkan semua nubuat tentang dia. Dan kita harus patuh pada rencana Allah yang telah dinyatakan melalui hidupnya. Dengan dibaptis oleh Yohanes, Yesus merujuk pada tanda pembasuhan sebagaimana yang dijalani oleh para imam pada saat memulai pelayanannya. Yesus adalah imam yang akan menanggung dosa manusia dan menebusnya. Dalam pembaptisan Yesus, Dia mau disamakan dengan kita dalam segala hal. Solidaritas yang total antara penyelamat dengan yang diselamatkan. Hanya saja ia tidak berdosa.
Ibrani bab 2 ayat 17. Yesus Kristus tidak dibaptis untuk penghapusan dosa. Dia dibaptis untuk menyatakan solidaritasnya dengan umat yang berdosa. Ini menjadi perbedaan penting yang harus kita ketahui. Oleh sebab itu, setelah dibaptis, Allah sendiri mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah anaknya yang dikasihi dan diperkenankan. Matius 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Peristiwa ini menjadi peneguhan buat kita sebagai umat Kristiani bahwa Yesus adalah Putra Allah. Sebuah penegasan dari Allah Bapa kepada kita dalam kesatuan dengan Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Allah Bapa tidak ingin manusia salah mengenal anaknya. Dia tidak ingin anaknya dihina atau dianggap sama dengan manusia. Ketika fokus orang-orang tertuju kepada Yohanes Pembaptis, dan ketika mereka mungkin salah mengerti karena menganggap Yohanes yang membaptis lebih besar dari Yesus yang dibaptis, maka Allah Bapa menyatakan suaranya dengan meninggikan anak tunggalnya. Allah Bapa sangat mengasihi anaknya. Oleh sebab kasihnya itu, Bapa bekerja memanggil umatnya untuk diselamatkan dan menjadi milik sang anak. Katekismus Gereja Katolik nomor 536 mengajarkan kepada kita, pembaptisan untuk Yesus adalah penerimaan dan permulaan perutusannya sebagai hamba Allah yang menderita. Ia memasukkan diri dalam golongan orang berdosa. Ia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Ia sudah mengantisipasi pembaptisan, kematiannya yang berdarah. Ia datang untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Matius 3 ayat 15. Artinya, ia takluk sepenuhnya kepada kehendak Bapa karena cinta. Ia menerima pembaptisan kematian demi pengampunan dosa-dosa kita. Atas kerelaan ini juga Bapa menjawab bahwa ia berkenan kepada putranya, Roh yang memenuhi Yesus sepenuhnya sejak ia dikandung, turun supaya tinggal di atasnya. Yohanes 1 ayat 32-33. Yesus akan menjadi sumber roh bagi seluruh umat manusia. Waktu pembaptisannya, surga yang ditutup oleh dosa Adam terbuka. Matius 3 ayat 16. Dan karena Yesus dan Roh Kudus turun ke dalam air, maka air dikuduskan. Inilah awal penciptaan baru. Berikut Katekismus Gereja Katolik nomor 537. Melalui pembaptisan, seorang Kristen secara sakramental dibentuk menurut rupa Yesus yang dalam pembaptisannya telah mendahului kematiannya dan kebangkitannya. Umat Kristen harus masuk di dalam misteri pengosongan diri dan bertobat dengan rendah hati. Harus masuk bersama Yesus ke dalam air supaya keluar lagi bersama Dia. Ia harus dilahirkan kembali dari air dan roh supaya dalam Putera sendiri menjadi Putera Bapa yang kekasih dan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 4. Santo Gregorius dari Nazianza mengatakan, baiklah kita membiarkan diri dikubur bersama Kristus
dalam pembaptisan. Sebab bangkit bersamanya, baiklah kita turun bersamanya supaya ditinggikan bersamanya. Kita naik lagi bersamanya supaya dimuliakan di dalamnya. Lalu Santo Hilarius, segala sesuatu yang terjadi pada Kristus membuat kita mengerti bahwa sesudah pembaptisan, Roh Kudus melayang-layang dari surga ke atas kita, dan bahwa kita menjadi putra-putra Allah melalui suara Bapa. Sahabat Ruang PC, belakangan melalui media sosial YouTube banyak beredar video provokatif dan agresif terhadap iman kita. Tanpa pemahaman yang pas dan memadai, pastilah kita mudah diombang-ambing oleh mereka yang berniat merontokkan iman kita kepada Allah Tritunggal. Ketidakpahaman sederhana akan membawa kita kepada malapetaka. Dengan penjelasan di video ini, saya berharap kita mendapat pemahaman yang memadai supaya iman kita tidak diombang-ambing oleh setan yang berusaha menjauhkan kita dari Tuhan. Semoga video kali ini membantu kita untuk memahami kenapa Tuhan Yesus dibaptis dan bagaimana kita sebagai umat-Nya yang telah ditebus dapat menjalani baptisan kita sesuai kehendak Allah, sebagaimana Yesus juga seturut kehendak Allah. Semoga Allah selalu menyertai kita semua, melindungi kita dan memberkati kita semua dengan rahmat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan jumpa lagi kita di lain kesempatan. Non Schola Sed Vita Discimus.